Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yaitu saya sendiri, Diayu Marantika Intan Fitriana, dan teman saya Sukidia Rizky, dan Ana Nur Fitriani. Di sini kami mendapatkan tugas UAS, yaitu menganalisis kembali data regresi berganda menggunakan SPSS. Di sini sudah ada data-datanya, dan ini yang sudah dimasukkan ke dalam SPSS-nya. Nah, untuk pertama yaitu kita menguji validitasnya. Yang pertama kita menekan analyze, yaitu selanjutnya correlate dan bivariate. Dan di sini kita memasukkan variabel X-nya dan total X-nya, variabel X-nya. Lanjut di OK. Nah, ini kita sudah mendapatkan hasilnya. Kemudian kita lanjut lagi untuk variabel selanjutnya. Kita reset dulu. Kita masukkan kembali variabel X yang kedua beserta dengan totalnya. Kemudian kita OK, dan ini sudah dapat kembali. Setelah itu kita lanjut kembali untuk variabel X ketiganya, masih dengan tahap yang sama. Oke lagi. Nah, ini sudah dapat lagi. Terus kita lanjut untuk variabel Y-nya. Kita reset dulu. Ternyata masih ada variabel X-nya, guys. Ini kita total lagi, totalnya dimasukin juga. Oke, ini kita sudah dapat kembali. Terus kita cari lagi yang variabel Y-nya. Masih tetap sama. Kita reset dulu. Selanjutnya baru variabel Y-nya. Kita masukkan satu persatu. Oke, kita sudah dapat semua, dan kita samakan untuk variabelnya. Ini untuk yang X pertama itu sudah dapat sama hasilnya. Untuk variabel kedua, X variabel kedua, ini kita samakan, dan ini hasilnya. Oke, untuk variabel ketiga ini, dan kita lihat di sini hasilnya sama. Dan untuk variabel keempatnya kita lihat lagi sama. Dan untuk variabel Y-nya ini, dan kita lihat lagi di sini, oke, sama. Oke, kita lanjut. Oh ya, kita lihat di R tabelnya dulu. Ini kan N-nya kan ada 30. Kalau kita lihat di R tabel, oke. R tabelnya kan 30 dikurang 1, jadi hasilnya ini. Yang ini, guys. Kita samakan dulu. Nah, sama.
Oke, kita lanjut ke uji reliabilitas. Kita kembali ke SPSS. Kita ke ini, analyze. Terus kita ke ini, scale. Terus kita ke reliability analyze. Lalu kita memasukkan semua X tanpa total. Semua variabel semua variabel X dan Y tanpa totalnya. Kita masukkan semua. Ini juga tanpa terkecuali kecuali total. Oke, kita masukkan. Oke, yang Y jangan lupa satu-satu. Terus kita ke statistik, lalu yang ini, lalu continue, dan oke. Nah, kita sudah dapat reliability statistiknya, yaitu ini. Kita samakan di Word, hasilnya sama. Oke, baik, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, di sini saya menjelaskan uji normalitas. Di sini kita buka dulu SPS-nya. Lalu kita klik analyze, regression, linear. Nah, di sini kita masukkan yang dependennya yaitu total Y. Lalu yang independennya itu total variabel X-nya. Lalu kita save. Di sini diklik unstandard ini, lalu di continue. Oke. Lalu kita masuk lagi ke data SPS-nya. Kita analyze. Lalu non-parametric. Terus lalu ya ini sampel KS. Nah, di sini kita masukkan yang ini. Standard rest. Standard rest ini kita masukkan, lalu oke. Lalu ini datanya. Nah, ini datanya 200. Kita samakan di Word. Nah, samakan 200. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Jadi, di sini 0,2 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Nah, yang lanjut kedua yaitu uji heteroskedisitas. Jadi kita buka statistik SPS-nya di sini. Lalu kita klik transform. Ini. Yang compute variable. Kita ketik di sini ABS
ABS res klik understand ini ABS langsung pakai ABS. Klik ABS sini. Dalam kurung lalu oke. Lanjut ke datanya, kita buka regression analisis, lalu regression linear, kita keluarin dulu ininya di reset, lalu yang dependennya kita masukin ABS res, dan yang ininya semua variabel X, total semua variabel X. Lalu oke. Nah, ini hasilnya kita samakan di Word. Sama. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedasitas atau asumsi terpenuhi karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Selanjutnya adalah mencari uji multikolinearitas untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi yang tinggi antar variabel independen. Pengujian ini dapat diketahui dengan melihat nilai toleransi dan nilai VF-nya. Jika nilai toleransinya lebih dari 0,1 dan VF-nya kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Masuk ke dalam data SPSS-nya. Klik Analyze, klik Regression, lalu Linear, lalu untuk dependence-nya itu adalah ABS res, dan untuk independence-nya itu total X1 sampai X4. Klik Statistik, centang collinearity diagnostic, klik continue dan OK. Muncul data yang ingin dicari, yaitu tolerance dan VF-nya. Terlihat bahwa data tolerance dan VF-nya toleransinya itu lebih dari 0,01 dan VF-nya kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa telah memenuhi asumsi atau tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, mencari analisis regresi berganda. Dapat dilihat dari unstandardized. Kalau kita ke SPSS-nya, ke Analyze, ke Regression, lalu Linear. Untuk yang tadi kita reset, yang dependence-nya diganti dengan total Y. Untuk independence-nya dari total X1 sampai total X4. Klik OK.
terlihat yang kita cari yaitu understate dz yang ini. Nah, berdasarkan tabel regresi linier berganda, maka didapatkan model regresi linier berganda adalah sebagai berikut. Min, 0,0893 ditambah 0,149 untuk X1, 0,323 untuk X2, 0,333 untuk X3, dan 0,357 untuk X4. Terdapatlah penjelasan berikut. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Yang pertama adalah uji F untuk mengetahui apakah bauran promosi, produk, harga distribusi dan promosi atau variabel X-nya berpengaruh terhadap peningkatan volume penjualan atau variabel Y. Dilihat dari ANOVA. Kita kembali ke output. Dari ANOVA, SIG-nya terlihat bahwa SIG-nya itu kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X yang berisi produk, harga, distribusi, dan promosi itu berpengaruh pada variabel Y. Selanjutnya, uji T bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel X terhadap variabel Y. Dilihat dari coefficients, masuk ke output, coefficients yang SIG dari 0,442 sampai 0,006. SIG terlihat bahwa variabel X itu berpengaruh positif terhadap variabel Y. Selanjutnya, yang terakhir adalah uji koefisiensi determinasi. Itu melihatnya di model summary adjusted R-square. Kita ke output. Nah, terlihat ini 0,863. Nah, dari hasil uji yang telah kita cari, dapatlah kita kesimpulannya seperti yang tertera. Baik, sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah dalam penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.